Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu berarti daerah Tirus dan Sidon. Fenisia, pantai timur Libanon yang sekarang ini lokasinya. Sepertinya Yesus datang dengan sengaja ke daerah Fenisia atau Tirus dan Sidon hanya untuk menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang kerasukan setan yang kemarin baru saja kita bahas. Lalu Yesus kembali ke Galilea melalui daerah Decapolis atau 10 kota yang sekarang udah menjadi daerah negara Jordan. Begitu sampai di pantai Danau Galilea, ia naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Allah Israel. Rupanya orang-orang pantai Danau Galilea memiliki hati seperti orang Genesaret yang kita sempat belajar di Daily Devotion tanggal 25 Agustus tentang share the joy. Orang-orang pantai Danau Galilea datang kepada Yesus membawa saudara-saudara, bahkan teman-teman mereka yang sakit, dan meletakkan mereka semua pada kaki Yesus. Mereka nggak minta sepatah kata pun kepada Tuhan Yesus. Hanya cuma digeletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Tapi begitu Yesus melihat dan mengasihi mereka, Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Kita bisa lihat dari pelajaran ini di mana orang-orang yang sakit ini dibawa oleh sahabatnya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita bisa tahu bahwa orang-orang sakit ini adalah orang-orang yang membangun hubungan dengan orang-orang yang imannya teguh, dengan orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang mengenal Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang di daerahnya, maka temannya ini yang imannya kuat, yang tahu dan kenal Yesus, langsung membawa yang sakit, yang buta, yang timpang, dan berbagai macam penyakit kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan mereka semua. Dalam hidup ini kita perlu belajar seperti orang-orang pantai Danau Galilea, di mana kita harus terus bangun hubungan dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, dengan teman-teman yang beriman, dengan saudara-saudara yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini gak selalu kuat. Ada waktunya di mana kita lemah. Kita ini gak selalu sehat. Ada waktunya di mana kita mengalami sakit. Kita ini gak selalu ada di atas. Ada momen di mana kita ada di bawah. Kita ini gak selalu produktif. Ada saat-saat di mana kita gak lagi produktif. Nah, kalau kita pintar membangun hubungan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang yang cinta Tuhan, dengan orang yang tidak selfish, maka mereka akan menolong dan membantu kita, akan mensupport kita, menguatkan kita, mendoakan kita, bahkan bisa menolong dan mengeluarkan kita dari keterpurukan, sehingga kita bisa bebas dari pergumulan yang kita hadapi. Dan kita juga belajar bahwa selain kita bangun hubungan kepada mereka, karena kita ini gak selalu kuat, kita gak selalu ada di atas, mari kita yang keadaannya susah, sakit, dalam keadaan lemah, atau baru jatuh dalam dosa, kita ini jangan jahat sama mereka. Jangan kita bikin jengkel mereka. Jangan kita ini bikin gondok mereka. Kita bisa memiliki spirit yang manis kepada mereka, sehingga ketika mereka tolong kita,
kita bisa bertumbuh. Jangan sampai kita udah susah, sakit hati, miskin, baru jatuh dalam dosa, kita nggak mau ditolong sama mereka. Kita ngambek-ngambek, kita marah, sakit hati, kita ngomel-ngomel, kita menjauh dari mereka. Bagaimana orang bisa bantu kita? Bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan kita? Kalau kita sendiri menjauh dari orang yang mau tolong kita. Saya belajar dari cerita tentang Daud. Di mana Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang tidak pernah terkalahkan dalam bertempur. Tapi ternyata Daud yang sekalipun hebat bertempur, dekat sama Tuhan, dia nggak lepas daripada kesalahan. Dia bikin kesalahan dengan meniduri istri orang dan kemudian membunuh suaminya. Dan dia tutupi dosanya. Gak ada yang tahu. Sampai kemudian Tuhan bicara sama Nathan. Nabi Nathan kemudian tegur Daud. Koreksi Daud. Nasihati Daud. Yang menarik. Daud tidak bunuh Nathan. Daud tidak menyingkir atau menjauh dari Nathan. Atau singkirkan Nathan dari Daud. Tapi yang dilakukan sama Daud adalah dia justru bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia terus minta bimbingan dari Nabi Nathan. Tuntunan. Sampai kemudian Tuhan sembuhkan Daud. Tuhan pulihkan keadaan Daud. Dan dari Daud lahir sang juru selamat. Kita bisa melihat dalam keadaan kondisi lemah, dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan kondisi bankrupt, dalam kondisi masalah. Mungkin saja penyebabnya ada diri kita sendiri yang membuat akhir masalah itu datang. Yang kita perlu lakukan, mari datang sama pemimpin kita, sama orang yang kita percaya, dan kita boleh belajar mengakui. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan karena mengaku. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas. Karena kita belajar berani mengaku. Jangan sampai kita ini orang yang bisa bikin dosa, berani bikin dosa, tapi kita gak berani mengaku. Yang kita perlu lakukan adalah ketika kita jatuh dalam dosa, cepat-cepatlah untuk mengaku. Nah, ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi kalau kita jatuh satu kali, kita masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Jatuh 2 kali, malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Jatuh 3 kali dalam dosa yang sama, mengaku pada Tuhan, nggak mengaku pada sesama, Tuhan tetap ampuni. Tapi kalau udah jatuh berkali-kali, sampai puluhan, ratusan, ribuan kali, berarti kita nggak cukup dong mengaku pada Tuhan. Kita harus berani belajar mengaku pada sesama. Dan ketika kita belajar berani mengaku pada sesama, maka yang terjadi, orang tersebut akan mendoakan. Orang tersebut akan membimbing. Orang tersebut akan memperhatikan. Dan membackup kita agar kita jangan sampai jatuh lagi. Saya teringat di mana seorang anak muda yang bergumul dari dosa masturbasi. Dan dia jatuh terus berkali-kali. Dan kemudian dia ingat firman Tuhan. Mengaku awal dari para pemulihan. Dia datang kepada pemimpin rohaninya. Dan dia akui. Dan pemimpin rohaninya berkata, jam berapa kamu jatuh biasa dalam dosa? Jam 6 sore. Karena pada waktu mandi, disitulah dia melakukan dosa. Dan kemudian baik, saya minta nomor telepon kamu. Dan kemudian hamba Tuhan ini doakan anak muda ini. Dan anak muda ini dijamah Tuhan. Dan kemudian jam 5.45 hamba Tuhan ini telepon. Dan berkata, kamu mau mandi ya? Saya cuma mau ingatkan, stay holy. Tuhan sanggup untuk menolong kamu. Mari saya doakan kamu. Dan kemudian didoain dulu sebelum mandi. Dan kemudian sekitar 6.30 pemimpinnya telepon lagi. Bagaimana tadi kamu jatuh dalam dosa? Gimana jatuh dalam dosa? Pak pendeta telepon terus ingetin saya tentang kesucian. Saya gak jatuh dalam dosa Pak. Dan terus pendetanya lakukan hal yang sama di hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai hari ke-21. Akhirnya anak muda ini bisa lepas. Karena biasa habit terbentuk setelah lewat dari 21 hari. Hal yang sama kalau kita tahu bahwa kita lemah di satu titik. Kita punya masalah di satu titik. Kita jatuh dalam satu titik. Yang kita perlu akui dan minta untuk orang lain. Menuntun, membantu kita. Sehingga akhirnya kita bisa keluar dari keterpurukan. Bebas dari dosa kita. Dan kita boleh disembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit kita. Mari, jadilah pribadi yang manis.
supaya banyak orang berbondong-bondong akan datang menolong kita dan mengeluarkan kita dari keterpurukan, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.